وما زاد علينا فبأيضا دام فساد أيضا يحرم بالحيض والنفاس المباشرة فيما بين السرة والركبة من غير حائل والمرور في المسجد إن خافت تنجيسه والصوم ومحرمات الجنابة السابقة ويجب الحائض والنفساء قضاء الصوم الفائت في الحيض والنفاس دون قضاء الصلاة الفائتة فيهما والله أعلم بمراده بذلك. Kemarin kita sudah selesai, alhamdulillah, bahas bagian dari najis. Ada najis yang mutawassithah, ada yang mukhaffafah, ada yang mughalladhah. Selanjutnya babul haidhi, ya, walaupun ini haid kenabuan perempuan, tapi laki-laki juga harus paham, ya, harus tahu atau mengerti, karena suami wajib ngajarin istri. Atau nanti kalau punya anak, anak itu pertama nanya sama bapaknya, ya. Jadi si laki-laki tanggung jawab, laki-laki tanggung jawab terhadap perempuan yang ada di dalam rumah, ya. Kata Syekh Hasbullah, al-haidu yang namanya haid, ya, dan Nawawi muddatuha wa ahkamuha, di bab ini bakal dibahas waktunya dan hukum-hukum dari haid, ya. Al-haidu yang namanya haid, apa bahasanya sekolah, menstruasi, ya, haid bandara. Zaman jahiliyah perempuan haid itu dibuang ke kandang onta, ya, dianggapnya kotor jijik. Itu zaman jahiliyah. Itu ada zaman Nabi, bukan dilarang menggaulinya, jangan diusir kandang onta, ya. Itu kan jahiliyah, kebodohan. Maulid, ya. Waktu sebelum Nabi lahir, anak perempuan itu dibunuh hidup, dianggap hina, padahal itu anak laki-laki keluar dari ibu, ya. Makanya sederajat. Bahkan kalau ada keterangan ummuka, ya. Kalau anak laki-laki itu ibu baru sukma abuka, ya. Islam angkat derajat perempuan yang tadinya bugil jadi ditutup auratnya, sekarang buka lagi, ya kan? Balik ke jahiliyah, ya. Kalau ini kan ngomong begini, awas fitnah di sini bukan fitnah itu, ya. Kalau di sini tuh mohon maaf, yang namanya laki dari fitnah buat
kalau mohon maaf, kalau laki-laki ya ngaceng itu yang namanya fit. Kalau udah ngaceng gimana? Sosok terus. Kalau bahasa ini kan ya masa apa kucing dikasih ikan ya. Tapi kalau ikan ditutup diplastikin, dibungkus ya sampai baunya aja nggak cium. Kucing juga banget. Walaupun bagus ikan ya jangan bermahal, cakap, rapuh. Tapi kalau dibungkus pakai kresek, ya perempuan juga begitu. Ya, kalau juga pakai jilbab, cuman bajunya laki tubuhnya, ya itu sama aja nggak pakai bang. Orang ketahuan wah, gede, kecil, nah, kan laki-laki mah demen sama isinya, jujur aja kan. Kalau udah yang begitu, waduh, gimana dalamnya? Ya, pikirannya kok kotor, kalau kotornya gimana? Nah, ya. Makanya kalau dititip istri itu dandannya sebenarnya di rumah, bukan terbalik, kan? Kadang-kadang terbalik. Di rumah dasteran doang berantakan, karena bau bumbu segala macam. Begitu keluar dan produk semprot segala. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Karena biasa aja. Sebedak juga ya, yang betul-betul aja lah itu mah. Bau sama menhok segala macam ya. Jadi fitnah itu yang bukan jadi fit. Ingat dulu sama almarhum dia naik pesawat. Dia perang lari-lari kan? Panjang roknya kan? Cuma belahnya gitu. Nah itu gimana? Sama aja ya. Nah, itu yang namanya fitnah. Atau kalau perempuan lihat laki-laki ganteng banget, dia kesel juga sama. Itu yang disebut fitnah. Kesononya takut terjadi zina. Kalau dari zina nanti rusaknya kemana? Mana? Awas ya. Ini jalannya udah ruwet sekarang kan. Biasa aja untuk parabola apa? Parawan bolong gelang udah punya anak. Yang biasa dulu, tabung sekarang ya. Ya itu kembali barang haram. Habis itu banyaknya musibah, banyaknya penyakit itu gara-gara banyak zina. Kedua banyak riba. Jadi kita aja kan dulu mah kredit jarang, sekarang kan semua dikreditin. Sampai ke enak ngomongnya dulu ada yang pesan. Ya sampai sekarang mah bangke apa? Bangke apa? Bangke beneran itu, bangke bangsa. Ya, hati-hati ya. Balik ya. Al-haid itu yang namanya haid. Haid itu ad-damu darah. Al-khariju yang keluar min hadir rahim ya dari paling jauhnya rahim. Kuatkan alladzi tidak ini kubulil mar'ah yang mana ada di dalam kuburnya perempuan. Ya kalau katanya saya nggak tahu yang sekolah benar nggak? Yang namanya head itu sel telur perempuan yang nggak dibuahin, benar nggak? Benar nggak yang sekolah biologi? Sel telur yang nggak dibuahin itu ngebusuk, jadi namanya darah head. Yang ada laki yang punya head ya. Laki mah membuahi bukan dibuahi. Ya, jangan melambai ya. Dicirek banget. Kumpulin mar'ah. Jadi kalau dikir, ya saya nggak tahu di biologi apa. Biar jelas aja ya. Jadi bolongannya ada dua. Ada yang tempat kencing, ada yang tempat masuk apa namanya kemaluan laki yang udah tahu yang masih paham ya. Yang belum tahu yang pokoknya begitu. Yang tempat kencing di atas, yang tempat kencing juga laki-laki tadi ya itu yang itu yang keluar head yang dari rahim ya. Tuh kalau ngajar apa lupa kita ya. Kalau simak, kalau miring kanan jadi apa, miring kiri jadi kita apa lupa ya kan? Hah?
Kudul jin. Kudu itu aja. Ada yang enggak? Kudul jin. Kudu. Hah? Kudul jin. Kudu. Kudu. Dan kita lihat kalau kudu aja. Yang Pasaru. Atri dan. Ya. Kalau pengen ikutan ya. Kalau habis lima, ya miring ke kanan jadi apa tuh? Kalau miring ke kiri jadi itu ada itu kan semua, ya. Nah, ada punya masih. Dan itu kalau apa? Nah, terangin yang gelap, biar anaknya terang, ya. Kalau pikirannya jangan ada ngebantu main. Ada mual kali, nyampunya ke situ ya, biar paham jelas ya. Jadi darah yang keluar, kalau bahasa kita ada akso, ujung. Kalau ini abad ya, kalau bahasa abadul rahim, alladzi tidak itu maka alladzi yang mana perempuan tadi kalau lapis asilin ya. Jadi hasil istiqro kalau kalau head itu hasil istiqro apa kalau sekarang penelitian di Imam Syafi'i muter nanya ke perempuan observasi ternyata begitu dilihat semuanya paling sedikit sekian paling banyak sekian baliknya sekian kalau di kan nggak ada ukuran dari lasin paling sedikit ada cuma hasil istiqro namanya kalau bahasa Arabnya istiqro penelitian ya. Yang mana perempuan tadi paling minimal udah masuk 9 tahun ya. Komari atas yang mana bulannya tadi bulan komari ya. Kalau pun lagi hamil jadi orang hamil bisa head ya orang hamil bisa head tapi jarang lalu yang ada apa istilahnya golek ya kalau orang head apa orang hamil itu kita padahal bisa head juga bisa ya cuma jarang ya. Wafis visi hatiha itu yang namanya head keluar lagi sehat bukan gara-gara penyakit. Jadi perempuan sehat itu kena head kecuali Sayyidah Fatimah Zahra selama hidup nggak pernah head. Ya jadi ibadah terus. Makanya kalau dalam fikih perempuan itu nanti suatu akal batini kurang akalnya kurang agama. Kenapa? Karena nggak bisa sempurna puasa itu cuma berapa hari pasti buka. Beda sama laki walaupun kenyataannya banyak perempuan yang ngelahin laki ini normalnya cuma ada yang nggak kata tadi apa cincang lelaki yang cincang kalau ditaklim ada ya kelebihan perempuan itu istiqomah yang kuat kalau laki gampang bosen urusin anak aja gendong udah awalnya doang udah jarak udah ini kalau perempuan paten ya dari pagi-pagi yang bagian produktif laki perempuan setelah itu kalau makanya kalau ditali itu apa jarak laki-laki yang bisa yang kuat kalau perempuan bukan aneh ya lagi emang dikasih otaknya beda itu ya. Kalau laki ada fokus ke satu, kata psikolog mah katanya sih. Kalau perempuan semua bisa dipegang, ya biar nyambel ya disambel gitu. Yang disulit ya disulit. Itu kalau bilang Allah ngasih perempuan, ya. Kalau diteliti semuanya ada Allah ngasih kelebihan masih, ya. Dirasa babit tanpa ada sebab itu normalnya perempuan ya tinggal ada nggak bukan dari lahirin ada sebab dua beda lagi ceritanya jadi hikmah darah yang keluar dari rahim perempuan yang mana sampai minimal 9 tahun
ya nomor jumpa satu saya bilang hanya 9 Pak. Nah, tapi saya pernah dengar juga ya ada perempuan yang hafal Quran minta sama Allah supaya nggak hack ya. Tanya gimana mau alam kalau sudah benar tahu kok. Tapi nggak terus menerus. Jadi pengen ngapalin. Misalnya kan kalau udah hafal Quran yang belum lagi ya, yang udah ngapalin Quran. Itu karena sudah kewajiban dia harus menghafal Quran 40 kali dalam 40 hari. Sehari sekali hatam. Ya, ada yang gitu ya udah selesai tapi yang udah selesai. Jadi sehari 30 juz. Bisa. Kalau udah hafal mah enak saya bilang. Kita mah nggak hafal. Batuk, ngap. Malah ngantuk ditambah. Kalau yang hafal itu kayak Imam Syafi'i hari biasa sehari. Tapi gitu apa namanya itu kalau Ramadan sehari 2. Tahu gimana tadi? Tapi kalau saya perhatiin orang hafal mah enak. Mau lagi naik motor jadi baca aja. Ayo aja, ini mau kaki. Soalnya nggak berkah kerja. Kita ingat ibunya ya, yang Al-Baqarah, istrinya Bezak, ya Bezak. Itu sambil gorengan, sambil baca Quran. Gimana nggak berkah ya? Menyusuli baca Quran itu. Ya itu, ya orang yang hafal Quran, bayanglah berkah dari hafalin Quran. Ya. Wan nifasu, adapun nifas wadaku al-khariju, darah yang keluar minha dari perempuan ba'da tamami wiladatiha, setelah sempurna melahirkannya si perempuan. Jadi kalau udah ngelahirin itu bukan namanya haid tapi nifas. Apa bahasa nifas? Bahasa sekolahnya nifas sama. Nggak ada namanya menstruasi, ada sama ya. Wa qabla mudi aqal tuhri ya, dan sebelum lewat paling sedikitnya suci berapa hari? Nah, sucinya haid berapa? Jangan sedikit 15 hari, benar nggak? Kan haid paling sedikit itu cuma 1 hari 1 malam, baliknya 1 minggu, paling banyak 15 hari. Berarti paling sedikit suci berapa? 15 hari. Paham ya? Awas jangan terbiung. Kalau ada orang melahirkan, begitu melahirkan ternyata nggak langsung keluar darah, bersih saya ya. Jadi itu yang kayak mandi, pertama mandi karena wiladah, nanti itu mandi. Walaupun keluar lipat ya mandi, karena wiladah dulu. Ya. Kalau lam taro adama, kalau dia nggak melihat darah sama sekali, illa ba'da mudhi 15 yauman, kecuali setelah lewat 15 hari minal wiladah, fala nifasa laha. Jadi kata Syekh Nawawi, kalau nanti habis ngelahirin langsung melihat darah pas hari ke-16 misalnya, maka dia nggak kena hukum nifas, berarti hanya haid. Kalau ada, tapi kalau di fikih ngomong ini berarti ada, bukan khayalan ya, ada. Kalau nanti cuma bisa jalan. Ya. Fa inroat qabla dzalika, kalau melihat itu perempuan ke darah sebelum 15 hari, wabak dari wilayah, dan setelah lahirin, misalnya habis lahirin darah keluar, pas 7 hari baru keluar darah, belum sampai 15 hari ya. Di antara tubuh anha, jadi akhir keluarnya darah dari perempuan, fabtida'uhu, maka mulainya itu min ru'yatil dami, dari mulai melihat darah, wa zamani qailan fasabi,
dan dari zaman suci, ya. Lakinnahu mahsubun minasidi. Jadi hitungnya bagaimana nih? Kalau pas 7 hari keluar, hitungnya dari 7 hari hitung 1 apa zaman suci? Ternyata dihitungnya dari mulai habis ngelahir, ya. Dari suci itu bersih, ya. Dari itu hitungnya bukan hari ketujuh, hari habis ngelahir. Ya tahu maksud minasid, karena dihitungnya 60 dari ngelahirin. Jadi kalau sebelum 15 itu jadi darah nifas, tapi kalau udah lewat 15 hari itu jadi darah haid. Fayajibu qada'us sholati, maka wajib mengqadha sholat allati fatat fi. Kalau misalnya di 7 hari yang suci dia nggak sholat, berarti wajib kok qadha. Zaman ini kok tadi zaman waktu bersihnya, ya. Kayak ada perempuan yang suka siklus saja tuh rada aneh, ya, nggak suka hari keluar terus. Misalnya tanggal 1 keluar, tanggal 2 keluar, tanggal 3 keluar, pas ini bersih, sholat, ntar keluar lagi tanggal 10, ya, jadi putus-putus haidnya, nggak nyambung begitu. Kalau lagi sucinya itu wajib sholat, jangan nunggu 15 hari aja, nggak begitu. Kalau udah berhenti suci, sholat dulu, ntar keluar lagi, itu berarti nggak sholat lagi, ya. Emang rada puyeng yang dipikir aja. Kalau ngebahas ini saya punya paham. Ada kitab tuh kalau di Bible namanya Ulumul Masail. Cuman saya nggak ngalamin ngaji, sebab itu tidak. Saya masuk sanawi, jujur aja saya. Ada ulum, ada darah kuat, ada darah lemah, ada darahnya sampai hitam, itu dibahas semua. Hitungnya itu yang puyeng saya. Ya, begitu nggak mau. Ya kan kalau ini masih global. Jadi ada kasusnya begini. Itu kan darah macam-macam warnanya. Ada yang keputihan, ada ruwet. Tapi itu kudu paham. Istilahnya harus ada ahlinya, ya. Dari dah ustazah yang pintar, yang ngaji dengan juban ceramah, awas ya. Sekarang banyak yang cuma pintar. Ceramah yang pintar, enak ngomongnya. Ini tanya hukum, boleh. Banyak bus-bus, ya. Bodoh. Kalau ceramah cerita doang, ya kan? Perhatiin ya. Kalau ceramah cuma cerita, sejarah, kerajaan apa? Tidak pernah perhatiin ayatnya, tidak pernah perhatiin. Hati-hati yang itu. Ya, tapi dipanggilnya gus. Kalau kata guru saya, gusuran apa? Kalau khusus kalau mau ada gus yang nggak bisa ngaji ada, jadi jangan aneh, cuma sekolah doang. Tapi gus, anak ya, anaknya udah hilang. Tapi karena nggak mau ngaji, sebab ngaji bukan turunan. Kalau turunan enak saya nggak mau tahu. Waya juzu li zawjiha ayyastafatiha biha fihi. Boleh buat lakinya, suaminya tamattu, senang-senang, ya. Di zaman ini kok tadi lagi bersih, colokkan apa? Itu bangga lampu merah, lampu hijau. Salah ya, lihat sama mulu ya, ke situ. Biar paham kalau dia ini kalau udah bersih apa sikat mau berdiri boleh, duduk boleh. Qurannya begitu, bukan saya. Allah ngomongnya begitu, ya. Seenaknya, ya. Jadi jangan sakit pinggang aja. Ayo santai aja. Wakali umur dan ilhamil
Sebaliknya masa hamil al-kamil yang sempurna itu tis'atu ashhurin, 9 bulan. Ada dilatih secara penghitungan, ya. Bulan-bulan berapa minggu gitu ya, yang sempurna itu. Apa ada istilah prematur kan ya? 7 bulan dan keluar, masuk inkubator tuh. Jalan-jalan 8 bulan malah katanya jelek lagi. Itu nggak paham ya? Kalau perbedaan. Kalau 7 bulan ada aman, 8 bulan paru-parunya ada ya. Perkembangan janin dalam perutnya. Ya, umurnya dokter ya. Campur, malah bikinnya doang ya. Wabtida'u dzalika, dimulainya hamil itu min waktu innahil wati. Jadi hamil itu dihitung kapan? Dari waktu mungkinnya diwati. Yang menjawab ya, wati. Wati itu dijima. Ya, arti wati itu dikumpulin kalau bahasa Indonesia ya. Jadi waktu dijima, nah itu bisa kemungkinan terjadi hamil. Ya. Wa ghalibu muddatit tasawwur, ya, galibnya waktu tasawwur digambarnya ini janin, ya, mau perempuan apa laki, mancung apa pesek apa bangir, jangkung apa pendek, nah itu ya, yang musawwir. Allah yang maha menggambar, ya. Arba'ata ashhur, waktu umur 4 bulan, ya. Ya, apa itu kalau di Quran? Falamma as-salat da'awallah. Nabi dia beriman ya. Begitu merasa gerak-gerak, ini janin bayi, da'awallah, berdoa sama Allah. Makanya di kita ada istilah 4 bulan. Ya kan Nabi ngomong terserah, mau tiap bulan juga nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang keterangan yang orang ngedoa itu mah, ya kan? Rujak tiap hari rujak nggak apa-apa. Selamatkan sedekah apa salah? Ya. Ya, jadi ada yang bantuan, secara kaulian falam ma'at salat ya Allah. Nabi siapa lupa saya? Begitu terasa jelek benar, malah bilang mudah-mudahan keluar. itu langsung da'awah Allah, berdoa sama Allah, ya. Fayakunu al-maniyu fil batni, maka adanya mani fil batni di perut perempuan arba'ina yauman, selama 40 hari sa'ilan ngalir, ya, mutafarriqan, pecah-pecah di badan mar'ati, di badan perempuan, ya. Apa kalau di sekolahan tuh di muncrat mani rebutan siapa yang paling unggul. Ya kan? Ya, bener gak gitu? Harus kayak katanya. Ya, siapa yang paling kuat bertahan, dia yang jadi manusia. Bener gak saya ini? Biologi kan. Nah, supaya suruh al-maniyu 40 hari pertama, berarti nggak kalau puasa 40 hari. Tidak boleh itu. Manusia itu fasenya 40 hari 40 hari. Puasa 40 hari. Ya, proses manusia ya. Supaya suruh al-maniyu fi arba'ina yauman, zaman tegaliban yang tadinya bentuknya air mani itu eceran telur berubah jadi darah. Jadi dulu tanah dulu yang segar yang kental dan aku jatuh zaman tegaliban jadi darah kental, ya. Summa fil arba'in, lalu setelah 40 hari lagi dia sulit antalah nih
baru jadi segumpal daging. Jadi 40, 40, 40. Jadi 120 hari bagi 3 berapa? 4. Kan itu 4 bulan. Ya. Sekarang enak tuh. Ada apa? USD. Itu mah dari USD kan? Kira-kira berapa bulan ini? Ya. Wafitil muda, nah waktu 4 bulan tadi begitu 120 hari yusawwirahullahu ta'ala, Allah menggambar. Ya, antar malaikat nanya, Allah ini laki perempuan. Kata Allah laki, laki. Allah perempuan jadi perempuan. Ya, saya ja'alullahu famman. Ya, kalau di Quran emang lu gak syukur sama gua? Kan yang ngasih mulut gua atau yang ngasih mata gua, yang ngasih telinga. Kalau kita baca sujud tilawah, sajadah wajhi, aku sujud wajahku, lillahi apa? Qasam aku. Baca Sajadah wajhiya lilladzi khalaqa sam'ahu wa basarahu fataqabbalahu. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa. Wasyaqqa sam'ahu, yang tadinya begini di syaqqa, apa ya? Gelap. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, mulut yang tadinya rapat dibuka. Sampai kalau inna sam'a wal basar kata Allah wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata kamu, telinga kamu, hati kamu, semua dari Allah, nanti mas'ulan bakal ditanya. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, ya, wa sawwarahu kalau itu tilawat ya. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu. Maksudnya bego ya kan? Begitu ayat sajadah langsung wah, masih stres nih. Ayat sajadah nanti kalau dari imam kan sunahnya coba pas hari Jumat subuh ya, ayat sajadah dibaca. Saya ngalamin satu pondok, lek sujud lama itu subuh benar setengah jam. Tapi emang pahala paling gede itu di hari Jumat sholat subuh berjamaah. Nggak ada yang ngalahin pahala itu. Beda malam Jumat mah, jalan juga sepi. Iya. Beda malam Jumat malam Senin ya. Malam Jumat sepi ya. Acara kemana nih saya kira malam Jumat sepi. Ya apa namanya? Itu baca ayat sajadah wajhi, aku sujudkan wajah saya lillazi khalaqahu, yang ciptain wajah saya, wa sawwarahu, yang menggambar saya. Ya, wa syaqqa sam'ahu, belah nih kuping saya, wa basarahu, mata saya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maha berkah Allah yang paling indah menciptai makhluk. Hidung aja beda-beda. Gede, mancung, yang nyamping. Nanti kalian diangkat atas ya. Warna kulit beda-beda itu. Dan kalau ngebahas hadis, warna kulit juga pengaruh dari tanah. Harusnya kan cukup dari tanah, ya. Pengaruh di tanah. Tanah mana yang diambil? Jangan tanah sengketa. Ya. Kalau mirip muka di hadis, siapa yang keluar? Ma apa bapa? Si ma, ya. Kalau ma bapaknya nyerah duluan, keluar-keluar, nah biasanya mukanya mirip bapak. Kalau emaknya yang nyerah duluan, mukanya mirip kalau separuh-separuh, bareng berarti. Kalau nggak ada yang mirip, anak orang. Canda dong, canda. Mirip setengah. Tapi saya pernah dengar ya, ada sekolah juga anaknya. Video ada ya. Ya
Jadi yang namanya anak itu kadang jadi bapak kakak ini, jadi emak enggak, malah nyapin pensinya itu bisa diturunan ke atas. Karena kita nggak tahu mau kita kok yang mana ini yang nggak ada jangan aneh ya. Karena itu bisa diturunkan ke atas ya, punya saudara di almarhum ada Taylor gede di situ. Dan siapa yang bapaknya nggak ada mau dulu, mbahnya ada, mbahnya Abi.